Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Aulia, NIM 859849476. Video ini akan membahas peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Banyak yang bertanya, untuk apa belajar filsafat ilmu kalau kita praktisi pendidikan? Jawabannya, karena filsafat ilmu adalah fondasi dan kompas yang menjaga ilmu pendidikan tetap ilmiah, bermakna, dan beretika. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas kritis. Eksistensi filsafat bertanya, apakah ilmu pendidikan itu benar-benar sebagai ilmu? Ia memastikan pendidikan tidak hanya praktik tanpa dasar, tapi juga punya objek kajian yang jelas. Proses belajar mengajar manusia. Keilmiahan lewat epistemologi, filsafat ilmu menguji metode pendidikan. Apakah metode itu diperoleh melalui riset sistematis, logis, dan dapat diuji? Tanpa ini, pendidikan bisa jatuh ke mitos dan tradisi buta. Nilai-nilai lewat aksiologi, filsafat ilmu bertanya, untuk apa pendidikan ini? Nilai apa yang ditanamkan? Ia memastikan ilmu pendidikan tidak netral secara moral, tapi mengarah pada pembentukan manusia yang baik. 2. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan timbal balik. Pendidikan yang bermakna menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Saat guru menghadapi masalah di kelas, mengapa siswa tidak mau berpikir kritis? Apakah kurikulum ini adil? Praktik pendidikan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan itu diproses filsafat ilmu untuk mengembangkan teori tentang hakikat pengetahuan, kebenaran, dan nilai. Jadi, tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu bisa menjadi abstrak dan kehilangan konteks. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu membeda persoalan pendidikan lewat 3 pisau. Ontologi menanyakan apa hakikat manusia yang dididik. Jika kita melihat sebagai objek pasif, maka pembelajaran akan teacher-centered. Jika melihat sebagai subjek aktif, maka pembelajaran akan student-centered. Epistemologi menanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh. Jawabannya menentukan apa kita pakai metode ceramah, diskusi, atau eksperimen. Aksiologi menanyakan nilai apa yang ingin dicapai. Ini menentukan apakah kurikulum menekankan kompetisi, kolaborasi, atau karakter. 4. Contoh konkret penerapan. Ambil contoh kebijakan kurikulum merdeka. Ontologi kurikulum ini memandang siswa sebagai individu unik dengan kebutuhan berbeda, maka lahirlah pembelajaran berdiferensiasi. Epistemologi, pengetahuan tidak hanya ditransfer, tapi dikonstruksi siswa lewat proses dan observasi. Aksiologi, nilai yang dikuatkan adalah kemandirian, kreativitas, dan gotong royong. Tanpa analisis filsafat ilmu, kurikulum bisa berubah hanya karena tren, bukan karena alasan filosofis yang kuat. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan. Filsafat ilmu menjaga pendidikan tetap ilmiah dan bernilai. Pendidikan memberi bahan nyata untuk filsafat ilmu berkembang. Dengan begitu, pendidikan tidak sekedar mengejar tapi mendidik manusia seutuhnya. Terima kasih.